Halo, pemirsa setia. Apa kabar semuanya? Saya Russell, dan senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua di channel kesayangan kita ini. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Di usia yang semakin matang, menjaga kesehatan tentu menjadi prioritas utama. Salah satu kunci untuk tetap bugar dan aktif adalah dengan memperhatikan asupan nutrisi sehari-hari. Banyak yang bertanya, Russell, makanan apa sih yang baik untuk saya yang sudah memasuki usia senja? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan seringkali menjadi pertanyaan bagi banyak orang, terutama bagi Anda yang sudah berusia di atas 60 tahun atau memiliki orang tua tercinta di usia tersebut. Kita akan mengupas tuntas tentang buah-buahan. Ya, buah-buahan yang sering kita anggap sehat ini ternyata ada yang sangat direkomendasikan dan ada pula yang sebaiknya dihindari atau dibatasi konsumsinya oleh para lansia. Video ini akan menjadi panduan praktis Anda dalam memilih buah yang tepat. Memilih makanan yang benar adalah investasi terbaik untuk masa tua yang berkualitas. Dengan nutrisi yang tepat, kita bisa menjaga fungsi organ tubuh, memperkuat sistem imun, dan bahkan mencegah berbagai penyakit degeneratif yang sering mengintai di usia lanjut. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama apa saja 4 buah yang menjadi sahabat bagi para lansia dan 4 buah yang justru bisa menjadi musuh dalam selimut jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya. Baik, kita mulai dengan buah pertama yang menjadi sahabat bagi para lansia, yaitu apel. Siapa yang tidak kenal dengan buah renyah satu ini? Pepatah "An apple a day keeps the doctor away" bukan isapan jempol, terutama bagi usia emas. Apel adalah sumber serat larut yang luar biasa, khususnya pektin. Pektin bekerja seperti spons di saluran pencernaan. Pektin membantu mengikat kolesterol jahat atau LDL dan membuangnya dari tubuh. Ini penting untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Serat dalam apel juga membantu kesehatan sistem pencernaan. Seiring bertambahnya usia, peristaltik melambat dan bisa menyebabkan sembelit. Mengonsumsi apel secara teratur membantu melancarkan buang air besar. Serat memberikan rasa kenyang lebih lama untuk kontrol berat badan. Apel kaya antioksidan, terutama di kulitnya, seperti quercetin. Antioksidan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Quercetin juga bersifat antiinflamasi dan mengurangi risiko penyakit kronis. Konsumsi apel beserta kulitnya untuk manfaat maksimal. Pastikan mencucinya bersih di bawah air mengalir. Bisa dimakan langsung sebagai camilan sehat, bisa dipotong menjadi salad buah, bisa dibuat jus tanpa tambahan gula. Apel adalah pilihan cerdas, mudah didapat, dan lezat untuk lansia. Tidak ada alasan untuk tidak memasukkan apel ke menu harian. Apel merah yang manis, apel hijau yang sedikit asam. Cara sederhana dan nikmat merawat tubuh yang bekerja keras. Mari kita lanjutkan ke buah sahabat lansia yang kedua. Buah kedua yang sangat saya rekomendasikan adalah pisang. Buah berwarna kuning ceria ini bukan hanya lezat dan mudah dikonsumsi karena teksturnya yang lembut, tetapi juga merupakan gudang nutrisi yang sangat bermanfaat bagi para lansia. Salah satu kandungan utamanya yang paling terkenal adalah kalium. Kalium adalah mineral esensial yang memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Fungsinya sangat krusial dalam mengatur tekanan darah. Bagi banyak lansia, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah masalah umum yang bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Nah, kalium dalam pisang bekerja dengan membantu menyeimbangkan kadar natrium atau garam di dalam tubuh. Terlalu banyak natrium dapat menyebabkan tekanan darah meningkat, dan kalium membantu ginjal untuk membuang kelebihan natrium tersebut melalui urin. Dengan begitu, mengonsumsi pisang secara teratur dapat menjadi bagian dari strategi gaya hidup sehat untuk mengelola tekanan darah agar tetap stabil. Selain baik untuk tekanan darah, kalium juga sangat penting untuk fungsi otot dan saraf. Seiring bertambahnya usia, kekuatan otot bisa menurun dan risiko kram otot seringkali meningkat. Asupan kalium yang cukup dari makanan seperti pisang dapat membantu menjaga kesehatan otot mencegah kram dan mendukung fungsi saraf yang optimal. Ini berarti membantu Anda untuk tetap aktif dan bergerak dengan lebih nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pisang juga merupakan sumber karbohidrat yang baik, memberikan energi yang cepat dan mudah dicerna.
Ini sangat berguna bagi lansia yang mungkin mengalami penurunan nafsu makan atau membutuhkan sumber energi instan yang tidak memberatkan sistem pencernaan. Teksturnya yang lembut juga menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang mungkin memiliki masalah gigi atau kesulitan mengunyah makanan yang keras. Namun, perlu diingat, pilihlah pisang yang matang sempurna, yang ditandai dengan bintik-bintik coklat pada kulitnya. Pada tahap ini, kandungan nutrisinya paling optimal dan lebih mudah dicerna. Selanjutnya, mari kita bahas buah tropis yang sangat akrab bagi kita semua, yaitu pepaya. Buah dengan daging berwarna oranye cerah ini adalah juara dalam hal menjaga kesehatan pencernaan, sebuah aspek yang seringkali menjadi tantangan bagi para lansia. Keistimewaan pepaya terletak pada kandungan enzim unik yang disebut papain. Enzim ini memiliki kemampuan luar biasa untuk memecah protein dalam makanan yang kita konsumsi, mirip seperti cara kerja enzim pencernaan alami di dalam lambung kita. Bagi lansia, produksi enzim pencernaan alami tubuh terkadang bisa menurun. Hal ini dapat menyebabkan makanan tidak tercerna dengan baik, menimbulkan rasa begah, kembung, atau ketidaknyamanan lainnya setelah makan. Dengan mengonsumsi pepaya, terutama sekitar 30 menit sebelum atau sesudah makan besar, Anda membantu meringankan kerja sistem pencernaan. Tak hanya itu, pepaya juga merupakan sumber vitamin C yang sangat kaya. Bahkan, dalam porsi yang sama, kandungan vitamin C pada pepaya bisa lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang sangat penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Di usia lanjut, sistem imun cenderung tidak sekuat dulu, sehingga tubuh lebih rentan terhadap infeksi seperti flu atau batuk. Warna oranye cerah pada pepaya juga menandakan kandungan beta-karoten yang tinggi. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, fungsi yang juga sering mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Selain itu, pepaya juga kaya akan serat dan air. Sama seperti pisang, tekstur pepaya yang lembut membuatnya sangat mudah untuk dikonsumsi. Anda bisa memakannya langsung dalam potongan segar atau membuatnya menjadi jus yang menyegarkan. Pilihlah pepaya yang sudah matang. Kulitnya berwarna kuning oranye dan sedikit empuk saat ditekan. Buah terakhir dalam daftar sahabat lansia kita adalah alpukat. Mungkin banyak yang berpikir alpukat kan berlemak. Apakah aman? Jawabannya adalah sangat aman dan justru sangat dianjurkan. Lemak yang terkandung dalam alpukat adalah lemak tak jenuh tunggal atau yang sering kita sebut sebagai lemak baik. Jenis lemak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kardiovaskular. Ia bekerja dengan cara membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, yaitu LDL, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam darah. Menjaga profil kolesterol yang sehat sangatlah krusial untuk mencegah penumpukan plak di arteri atau aterosklerosis yang merupakan penyebab utama penyakit jantung dan stroke. Jadi, jangan takut dengan lemak dalam alpukat. Anggaplah ini sebagai lemak sehat yang bekerja untuk membersihkan pembuluh darah Anda dan menjaga jantung tetap kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan jantung Anda. Selain lemak sehat, alpukat juga merupakan sumber vitamin E yang luar biasa. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang larut dalam lemak. Salah satu fungsi utamanya adalah melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, termasuk sel-sel kulit. Seiring bertambahnya usia, kulit cenderung menjadi lebih kering, tipis, dan mudah keriput. Asupan vitamin E yang cukup dari alpukat dapat membantu menjaga kelembapan kulit, meningkatkan elastisitasnya, dan melindunginya dari kerusakan akibat paparan sinar matahari dan polusi. Alpukat juga kaya akan serat, yang seperti sudah kita bahas sebelumnya, sangat baik untuk pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah. Teksturnya yang lembut dan creamy membuatnya sangat mudah untuk dikonsumsi. Anda bisa menyantapnya langsung dengan sedikit perasan lemon, menghaluskannya sebagai olesan pada roti gandum, atau mencampurkannya ke dalam salad untuk menambah cita rasa dan nutrisi. Satu lagi keunggulan alpukat adalah kandungan kaliumnya yang juga tinggi, bahkan seringkali lebih tinggi dari pisang dalam berat yang sama. Jadi, dengan mengonsumsi alpukat, Anda mendapatkan paket manfaat lengkap: lemak sehat untuk jantung, vitamin E untuk kulit, serat untuk pencernaan, dan kalium untuk tekanan darah. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kedua, yaitu buah-buahan yang perlu diwaspadai atau dibatasi konsumsinya oleh para lansia. Yang pertama, dan mungkin yang paling kontroversial karena banyak penggemarnya, adalah durian. Si raja buah ini memang memiliki aroma dan rasa yang khas dan menggoda. Namun, di balik kelezatannya, tersembunyi potensi bahaya bagi lansia.
terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Masalah utama pada durian adalah kandungan kalorinya yang sangat tinggi, yang sebagian besar berasal dari gula dan lemak. Bagi penderita diabetes atau mereka yang memiliki kadar gula darah di ambang batas atau prediabetes, mengonsumsi durian bisa sangat berisiko. Gula dalam durian dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang drastis dan cepat. Ini sangat berbahaya dan sulit dikontrol, terutama pada lansia yang metabolisme glukosanya sudah tidak seefisien dulu. Selain gula, kandungan lemak dan kalori yang tinggi juga menjadi perhatian bagi mereka yang memiliki masalah kolesterol tinggi atau penyakit jantung. Konsumsi berlebihan dapat menambah asupan kalori harian secara signifikan, yang bisa berujung pada penambahan berat badan. Kelebihan berat badan sendiri merupakan faktor risiko bagi banyak penyakit, termasuk tekanan darah tinggi dan masalah sendi. Kombinasi lemak dan gula yang tinggi ini menjadikan durian sebagai bom kalori. Ada juga efek panas yang sering dirasakan setelah mengonsumsi durian. Secara ilmiah, ini berkaitan dengan proses metabolisme sulfur dan alkohol dalam buah tersebut yang dapat meningkatkan suhu tubuh dan denyut jantung. Bagi lansia yang mungkin sudah memiliki kondisi jantung yang lemah atau tekanan darah yang tidak stabil, efek ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, berdebar-debar, atau bahkan sesak napas. Oleh karena itu, risikonya seringkali lebih besar daripada manfaatnya. Saya tidak mengatakan Anda harus menghindari durian sepenuhnya seumur hidup. Buah selanjutnya yang perlu dibatasi adalah nangka. Sama seperti durian, nangka adalah buah tropis yang sangat populer di Indonesia, baik dimakan langsung saat matang maupun diolah menjadi sayur saat masih muda. Namun, saat dikonsumsi dalam keadaan matang, nangka memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Rasa manis legitnya itu adalah indikasi dari tingginya kadar fruktosa dan sukrosa di dalamnya. Sama seperti durian, kandungan gula yang tinggi ini menjadi perhatian serius bagi para penderita diabetes. Mengonsumsi beberapa potong nangka matang bisa dengan cepat menaikkan kadar gula darah. Selain masalah gula, nangka juga dikenal sebagai buah yang dapat menghasilkan banyak gas di dalam saluran pencernaan. Ini disebabkan oleh kandungan karbohidrat kompleks tertentu yang sulit dicerna oleh sebagian orang. Proses fermentasi karbohidrat ini oleh bakteri di usus besar akan menghasilkan gas yang kemudian menyebabkan perut terasa kembung, begah, dan tidak nyaman. Bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah lebih sensitif, efek ini bisa sangat mengganggu. Perasaan kembung atau begah ini mungkin terdengar sepele, namun bagi lansia hal ini bisa menurunkan nafsu makan secara keseluruhan. Jika nafsu makan menurun, asupan nutrisi penting lainnya pun bisa berkurang, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi kesehatan secara umum. Buah ketiga yang masuk dalam daftar waspada adalah anggur. Buah mungil ini seringkali dianggap sebagai camilan sehat. Anggur mengandung antioksidan seperti resveratrol, terutama pada kulit anggur merah atau ungu, baik untuk kesehatan jantung. Namun, anggur sangat tinggi kandungan gulanya. Karena ukurannya kecil, kita sering tidak sadar sudah makan banyak. 1 butir, 2 butir, lama-lama bisa habis 1 mangkuk penuh tanpa terasa. Inilah letak bahayanya. Gula dalam anggur, terutama fruktosa, cepat diserap dan bisa menyebabkan lonjakan gula darah. Risiko tinggi bagi penderita diabetes atau yang mengontrol gula darah. Segenggam penuh anggur bisa mirip minuman manis. Dalam 100 gram anggur, manmiblis 20 butir, ada sekitar 19 gram gula. 1 mangkuk kecil 200 gram, 30 gram gula. Jadi, meski terlihat aman, anggur adalah jebakan gula. Jika bukan penderita diabetes, kuncinya porsi. Batasi hanya beberapa butir, misalnya 5-7 butir sekali makan. Alternatif, buah beri sebagai pilihan lebih rendah gula, strawberry atau blueberry. Buah beri, gula lebih rendah serta gain keamanan lansia. Buah terakhir yang perlu kita waspadai adalah salak. Ini mungkin akan mengejutkan banyak orang. Loh, bukannya salak bagus karena tinggi serat dan bisa mengatasi diare? Anda tidak salah. Salak dikenal memiliki tanin dan serat yang memadatkan feses. Serat salak memadatkan feses di dalam usus. Namun, sifat ini bisa menjadi bumerang jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia. Kandungan seratnya sangat tinggi dan sifatnya cepat mengikat air. Seiring bertambahnya usia, peristaltik usus cenderung melambat dan risiko sembelit meningkat. Mengonsumsi buah salak dalam jumlah banyak dapat memperparah kondisi ini. Seratnya akan menyerap banyak cairan di dalam usus, dan jika asupan cairan harian Anda tidak mencukupi, feses akan menjadi sangat keras dan sulit untuk dikeluarkan.
Ini bisa menyebabkan sembelit yang parah dan rasa sakit saat buang air besar. Dan bahkan bisa berisiko menyebabkan impaksi feses, yaitu feses keras menyumbat usus besar. Kondisi ini tentu sangat tidak nyaman dan bisa berbahaya bagi lansia. Oleh karena itu, meskipun salak memiliki manfaat, ia harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Selain itu, lapisan kulit ari tipis yang menempel pada daging buah salak seringkali sulit dicerna dan bisa mengiritasi lambung bagi sebagian orang yang sensitif. Dan yang terpenting, imbangi dengan minum air putih yang sangat banyak untuk membantu serat tersebut bekerja dengan baik tanpa menyebabkan penyumbatan. Namun, jika Anda memiliki riwayat sembelit kronis, akan lebih bijaksana untuk memilih sumber serat lain yang lebih ramah usus, seperti yang terdapat pada apel, pepaya, sayuran hijau. Nah, pemirsa, itulah tadi pembahasan kita mengenai 4 buah yang sangat baik dan 4 buah yang perlu diwaspadai oleh para lansia. Ingatlah, tubuh kita di usia 60 tahun ke atas memiliki kebutuhan dan sensitivitas yang berbeda. Apel, pisang, pepaya, alpukat bisa menjadi sahabat terbaik Anda dalam menjaga kesehatan. Durian, nangka, anggur, salak, meskipun lezat, perlu dikonsumsi dengan penuh kebijaksanaan dan porsi yang terkontrol. Informasi ini adalah panduan umum yang sangat bermanfaat. Namun, yang paling penting untuk saya tekankan adalah setiap individu itu unik. Kondisi kesehatan, riwayat penyakit, reaksi tubuh setiap orang bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, sebelum Anda membuat perubahan signifikan pada pola makan Anda, sangat penting untuk selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter keluarga atau ahli gizi terpercaya. Mereka dapat memberikan saran yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan spesifik Anda. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda atau orang-orang yang Anda sayangi menjalani masa tua yang lebih sehat dan bahagia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Dan bagikan atau share video ini kepada teman dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat dan salam sehat.